Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Microtranslation kelas B. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis technical word dan bagaimana strategi penerjemahannya. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rika Satyawati, yang kedua saya sendiri, Salsabila Rizky Pratama, yang ketiga ada Salsabila Nisa Arung, dan yang keempat ada Vita Nafisa. Baik, kelompok kami mendapatkan artikel mengenai kesehatan yang berjudul New Coronavirus Variant in New York City has Vaccine Evading Mutation. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rika. Oke, jadi di paragraf pertama ini kami menemukan beberapa kata yang sulit untuk diterjemahkan. Yang pertama yaitu kata coronavirus. Coronavirus ini diterjemahkan menjadi coronavirus dan diberikan sebuah deskripsi yaitu sebuah jenis virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan dengan menggunakan strategi naturalized borrowing dan description. Kemudian kata yang kedua yaitu mutation. Diterjemahkan menjadi kata mutasi yang berarti perubahan pada bentuk, kualitas, atau sifat lain dengan menggunakan teknik equivalent stabilize dan description. Kemudian di paragraf kedua, di sini juga ada beberapa kata. Yang pertama yaitu B.1.526 yang diterjemahkan menjadi B.1.526 dengan menggunakan pure borrowing. Kemudian kata yang kedua yaitu genomes yang diterjemahkan menjadi genom atau keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme dengan menggunakan stabilized equivalence atau dan juga description. Kemudian ada kata GISAID yang diterjemahkan menjadi GISAID atau Global Initiative on Sharing All Influenza Data dengan diberikan deskripsi yaitu mekanisme yang efektif dan terpercaya untuk berbagi data cepat mengenai influenza baik yang diterjemahkan maupun tidak diterbitkan dengan menggunakan teknik pure borrowing, amplifikasi, dan juga description. Kemudian ada kata The New York Times yang diterjemahkan dengan The New York Times dengan diberikan deskripsi surat kabar harian Amerika yang berbasis di New York City dengan pembaca di seluruh dunia dengan menggunakan strategi atau teknik pure borrowing dan juga description. Kemudian di paragraf ketiga kami menemukan dua kata yaitu peer reviewed yang diterjemahkan dengan peer reviewed dengan diberikan deskripsi telah dibaca dan diperiksa oleh pakar atau ahli yang bekerja di bidang subjek yang sama dengan menggunakan strategi atau teknik pure borrowing dan juga description. Kemudian kata yang kedua yaitu BioRxiv yang diterjemahkan dengan BioRxiv diberikan deskripsi layanan arsip dan distribusi online untuk percetakan dalam ilmu pendidikan dengan menggunakan strategi pure borrowing dan juga description. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Pada paragraf keempat ada kata B.1.526 yang sudah diterjemahkan pada paragraf di atas. Lalu ada kata E484K yang diterjemahkan menjadi E484K dan dideskripsikan menjadi mutasi baru varian virus corona dengan menggunakan teknik pure borrowing dan description. Lalu ada kata antibodies yang diterjemahkan menjadi antibody dan dideskripsikan menjadi yaitu zat yang dibentuk dalam darah untuk memusnahkan bakteri, virus, atau untuk melawan toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Menggunakan teknik adaptasi dan description. Lalu ada kata life science yang diterjemahkan menjadi life science dan dideskripsikan menjadi sebuah website berita ilmu pengetahuan menggunakan teknik pure borrowing dan description. Lalu ada kata cells yang diterjemahkan menjadi sel dan dideskripsikan menjadi bagian atau bentuk terkecil dari organisme menggunakan teknik adaptasi dan description. Lalu ada kata the times
diterjemahkan menjadi The Times, dan dideskripsikan menjadi surat kabar harian yang diterbitkan di Inggris menggunakan pure borrowing dan amplification dan description. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pada paragraf keempat ini, kami menemukan kata B.1.526 yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dan kami menggunakan teknik pure borrowing. Selanjutnya ada kata E4A4K yang pada paragraf sebelumnya juga sudah dijelaskan, dan kami menggunakan teknik pure borrowing dan deskripsi. Selanjutnya ada kata mutation yang pada paragraf sebelumnya dijelaskan, yaitu perubahan pada bentuk, kualitas, atau sifat lain. Pada kata ini kami menggunakan strategi established, equivalent, dan deskripsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pengacara. Selanjutnya pada paragraf 6, kata yang pertama adalah strange, yang diterjemahkan menjadi varian genetik menggunakan strategi particularization. Yang selanjutnya, Aaron Diamond AIDS Research Center diterjemahkan menjadi Aaron Diamond AIDS Research Center, diberi tambahan deskripsi lembaga penelitian HIV dan AIDS menggunakan strategi borrowing dan description. Selanjutnya kata The Columbia Study. The Columbia Study diterjemahkan menjadi The Columbia Study, diberi tambahan studi mengenai model atau pendekatan sosiologis menggunakan strategi borrowing dan amplifikasi. Selanjutnya kata CNN. CNN diterjemahkan menjadi Cable Network News, yaitu media yang menyajikan berita terbaru seputar nasional, politik, ekonomi, olahraga, teknologi, dan kesehatan, menggunakan strategi borrowing dan description. Selanjutnya ada S477N, diterjemahkan menjadi S477N, diberi tambahan mutasi varian virus corona menggunakan strategi established, equivalence, dan amplifikasi. Selanjutnya ada kata standing immunity. Standing immunity diterjemahkan menjadi kekebalan tubuh menggunakan strategi established, equivalence. Selanjutnya ada the spring wave. The spring wave diterjemahkan menjadi the spring wave, diberi tambahan gelombang melonjaknya kasus virus corona yang terjadi pada musim semi tahun 2020 menggunakan strategi borrowing dan amplifikasi. Selanjutnya, virologis. Virologis diterjemahkan menjadi ahli virologi, yaitu ilmu tentang seluk-beluk virus menggunakan strategi established, equivalence, dan amplifikasi. Descript Research Institute atau diterjemahkan menjadi Descript Research Institute, diberi tambahan institut non-profit Amerika yang meneliti ilmu biomedis menggunakan strategi pure borrowing dan description. Selanjutnya kata The Times. Kata The Times seperti telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya menggunakan strategi pure borrowing dan amplifikasi. Baik, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.